Melihatnya, ada Wukitian, kekuatan dahsyat untuk memacu angin dan membersihkan kapal perang. Dan kecepatannya secara alami sangat cepat. Tetapi langit berbintang bergetar. Dan bahkan kemanapun ia melewatinya, dunia meledak dan iblis itu sangat kuat. Hanya ada beberapa orang kuat yang bisa melindunginya. Tapi musuh yang ingin membunuhnya tersebar di dua alam semesta. Terutama di pengadilan iblis kuno. Lusinan sosok ini, semuanya dengan aura mengerikan. Semuanya iblis besar yang duduk di samping. Bahkan di antara mereka, beberapa pembangkit tenaga listrik bergabung, sehingga pembunuh dewa harus bertahan, dan harus mengikuti kecepatan Feng Qing. Di atas altar, melihat kapal perang Feng Qing yang memudar, dan kemudian pada beberapa kaisar yang menyerah mengejar karena ketakutan, mata Zhu Jiuyin menyipit dan suaranya adalah perubahan kehidupan. Menarik. Sangat disayangkan bahwa seluruh dunia adalah musuh. Keiyutian takut dia tidak bisa mengumpulkan tubuh untuk menantunya. Ledakan. Pada saat ini, saya melihat beberapa monster besar mengambil keuntungan dari rekan mereka untuk menghentikan komandan Dewa Pembunuh Surgawi, dan tiba-tiba terbang menuju kapal perang. Tembakan itu adalah kekuatan magis yang mengerikan. Lei Qiu berdiri di sisi kapal, memegang senjata Kaisar Bihai dengan mencolok. Ledakan. Cahaya guntur memenuhi, dan lautan amarah bergulir. Tetapi beberapa monster besar menunjukkan dewa mereka, bahkan lebih besar dan ganas dari kapal perang Feng Qing, dengan senyum menyeringai di wajah mereka. Naga petir bawaan? Sayang sekali kekuatannya tidak bagus. Ngomong-ngomong, kita belum makan daging naga. Feng Tianxing, kamu bahkan berani meminjamkan Lei Zenilong ini senjata kekaisaran, dan kamu mengatakan bahwa kamu tidak melakukan kejahatan yang tidak dapat ditoleransi oleh dunia. Feng Jiu berdiri di haluan kapal, matanya merah karena marah. Dan dia meraih busur matahari yang jatuh dan memadatkan panah dengan kekuatannya. Desir. Namun, begitu anak panah tersebut melintasi langit berbintang, telapak tangan iblis yang besar mencekik anak panah tersebut dan menghancurkannya dengan santai. Setelah melihat busur meteorit, niat membunuh monster besar dari semua pihak bahkan lebih fasih. Hewan klan manusia, berani menggambar busur. Pengadilan kematian. Banyak pembangkit tenaga listrik di alam surga kaisar bahkan mencibir lagi dan lagi. Lihatlah bakat ras manusia Anda. Tali busur ini mungkin mencari bayi berusia 3 tahun, yang lebih baik dari Anda. Busur itu seperti cacing tanah. Ini status quo umat manusia. Kamu masih menolak untuk mengakui bahwa kamu adalah hewan yang murahan? Tiba-tiba, tetua agung dari klan Kunpeng berubah menjadi bentuk manusia dan melintas ke sisi Feng Jiuman. Beri aku busur. Tetua agung dari klan Kunpeng mengambil panah dewa. Dengan kekuatan besar, Kunpeng Yang, Hua Kun berenang seperti laut. Hua Peng terbang dalam 9 hari. Dengan kekuatan dewa yang luar biasa dan kekuatan yang mengerikan. Namun, apa yang membuat sesepuh agung klan Kunpeng tercekik sampai wajahnya memerah? Bagaimana dia bisa lebih baik dari bayi klan manusia ini? Ada apa? Apakah busur meteor itu rusak? Feng Jiuman mendapatkan kembali busur dewa. Jangan bicara omong kosong, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Tetua agung dari klan Kunpeng meniup jenggotnya dan menatap, sebelum Feng Jiuman mengubah kelemahannya dan berkata, bagaimanapun, ini adalah artefak manusiaku. Tetua agung klan Kunpeng itu gila. Kapan itu begitu istimewa? Apakah sudah puas bahwa orang tua dan ras manusia Anda mati bersama? Namun, penatua agung klan Kunpeng tidak dapat membangunkan meteorit bow. Meskipun panah ilahi yang dia dorong untuk meledak lebih kuat daripada di tangan Feng Jiuman, tapi tidak sebagus Kaisar Bihai. Naga petir, berikan aku senjata kekaisaran. Ngomong-ngomong, klan Kunpeng juga tinggal di Tianhe, dan itu sangat cocok untuk alat kekaisaran Bihai. Setelah mengambil alat kekaisaran Bihai dari Lei Qiu, tetua agung dari klan Kunpeng energi, dan akhirnya dia menyentuh alat kekaisaran. Lihat Kaisar. Tetua agung dari klan Kunpeng meledak, senjata kekaisaran itu agung. Tetapi pada saat ini, saya melihat seekor gagak emas mencibir di sudut mulutnya, dan tiba-tiba secercah bulu mekar di alisnya. Bulu ilahi menerangi alam semesta segera setelah muncul, dan bahkan ada bisikan gemetar jiwa yang lebih berapi-api bergema. Dan kekuatan ilahi memenuhinya membuat komandan Dewa Pembunuh Surgawi gemetar di seluruh. Belum lagi Qin Yichen. Di depan Seng Yu ini, dia hanya merasa bahwa dia akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Tidak baik. Tetua agung dari klan Kunpeng memandangi bulu dewa. Wajahnya tiba-tiba berubah. Monster kuno. Jangan terlalu menipu orang. Bahkan Kaisar Langit tidak mengambil tindakan. Kaisar Gagak Emas menggertak para junior seperti ini, dan berani memanggil Tuan Kuno. Wukitian juga penuh cemburu. Seolah-olah bulu ilahi ini adalah bulu Kaisar Gagak Emas. Meski itu hanya bulu, kekuatan mengerikan para dewa membuat mereka hampir putus asa. Anda tahu, 3 tuan dari pengadilan iblis kuno lebih kuat dari Kaisar Surga. Bagaimanapun, mereka lahir di era primordial. Meskipun mereka dibatasi oleh matahari yang terik, para dewa bawaan juga memiliki belenggu sendiri.
Tetapi tahun-tahun kuno ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan kaisar-kaisar surga? Bahkan setelah kematian naga sejati, kekuatan kaisar surga tidak sebagus istana iblis kuno. Tetapi alam semesta kuno masih memiliki banyak keberadaan kuno, saling berhadapan, dan dewa surga juga memiliki warisan sendiri untuk bersaing dengannya. Saya melihat bahwa bulu dewa semakin besar, dan dalam sekejap berubah menjadi puluhan ribu meter, dan dipegang di tangan oleh pembangkit tenaga listrik gagak emas seperti kipas dewa. Gagak emas yang kuat menyeringai, iblis itu kejam, dan bulu dewa menyapu ke segala arah. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Itu adalah gelombang api yang membuat jantung berdebar sangat kencang. Di mana api dan angin yang menakutkan menyapu bulu-bulu dewa. Banyak bintang terbakar, layu, dan berubah menjadi debu. Kapal perang Feng Qing semakin bergoyang. Jika bukan karena kecupan hitam langit untuk memblokir kelompok Qin Yi Chen, api dan angin yang dipicu oleh bulu ilahi ini akan langsung mengubahnya menjadi tulang. Tidak. Saya takut bahkan tulang akan berubah menjadi abu. Namun, setelah Wu Qitian menerima pukulan itu, dia sangat malu. Jubah hitamnya mengeluarkan asap hangus, dan bahkan bulu dewa terbakar, dan darah dewa yang menetes dari sudut mulutnya sangat panas. HMPH. Alat Bihai Emperor memadatkan Avenue of Bihai Tianhei, yang lumayan. Sayang sekali, ini adalah produk yang rusak. Sekelompok iblis besar juga membuat tembakan yang mengesankan, mundur dari rentetan kekalahan melawan dewa pembunuh dewa. Para tetua agung dari klan Kunpeng juga sulit untuk dilawan. Mereka tidak bisa menahannya. Mereka hanya mewakili 3 kaisar, dan kaisar gagak emas memberi perintah, dan semua yang kuat dari semua sisi istana iblis kuno mengambil tindakan. Semuanya, kaisar gagak emas melanggar aturan. Klan kaisar dari alam surga kaisar yang sama, apakah kamu masih mengejarku? Wu mematuk langit, tetapi setelah sekelompok kaisar yang kuat dan alam surgawi saling memandang, mereka melihat klan Fan Ming mencibir. Jadi apa? Kaisar gagak emas atau permaisuri kaisar, mereka semua ingin angin langit. Mati. Ledakan. Senyu sekali lagi menyalakan api dan angin di langit kali ini. Kapal perang Feng Qing seperti rumput bebek di angin. Disapu melintasi langit berbintang dengan keras. Sementara Wu Peking bahkan memuntahkan darah dan terbang terbalik, menabrak kabin. Paman tua. Putri Wenxing ingin melangkah maju untuk membantu burung gagak hitam dan mematuk langit. Tetapi begitu dia menyentuh bulu yang terbakar yang terakhir, tubuhnya yang panas bergetar dan wajahnya penuh ketakutan. Putri Wenxing mengangkat kepalanya lagi, dan melihat bahwa Qin Yi Chen sudah menawarkan pedang suci. Tetapi menghadapi iblis-iblis besar itu, pedang suci itu sulit untuk dihadapi. Bahkan klan Qin Yuan yang kuat tampaknya merasakan sesuatu, dengan alis terangkat dan senyum yang jelas. Dingin lagi. Xiantian Dao Dao. Sayang sekali. Dao Sovereign, aku akan membuat pisaumu menjadi potongan hari ini. Jarum Jasper di tangan pembangkit tenaga listrik klan Qin Yuan menusuk di kehampaan, dan tampaknya ada banyak bila yang hancur di dunia, Qin Yi Chen bahkan lebih. Itu adalah dengusan teredam, darah terbang terbalik, dan bahkan lubang transparan di dada.